Selamat datang di channelnya Muhammad Abis Sidiki. Oke, kali ini kita akan melakukan apa? Ya, ini apa namanya? Ada sebagai feedback menurut kamu itu apa? Feedback menurut aku adalah hubungan timbal balik. Kalau feedback sendiri secara artinya ya, feedback itu kan dalam bahasa Indonesianya itu adalah umpan balik, di mana kita memberikan sesuatu, apa yang kita dapatkan itu adalah feedback gitu. Yeah. Kayak dalam komunikasi contohnya, kita misalkan menyampaikan pesan sedemikian rupa, apa yang direspon oleh si penerima pesan itu adalah feedback. Yeah. Itu pengertian aku mengenai feedback. Feedback Nah, sendiri, kalau kan itu secara arti, secara general ya, maksudnya itu secara apa namanya pengertiannya gitu. Nah kan kalau sekarang kita apa namanya masukin ke dalam hubungan kita, maksudnya kan kita apa namanya kita ini terikat ya gitu, maksudnya tuh di dalam sebuah hubungan, sebuah relationship, feedback itu menurut kamu seperti apa sih gitu kan, atau contohnya ya mungkin sedikit dijelasin dulu kali ya teman-teman. Kalau feedback itu hubungan timbal balik banyak sekali, kayak contohnya di pertemanan, contohnya lagi di kayak guru dan siswa, atau pokoknya dimana ada dua orang atau lebih, itu bisa apa ya, apa namanya something lah, sesuatu, entah itu pesan, entah itu barang atau apa, pasti kita akan mendapatkan feedback. Feedbacknya sendiri ada yang positif dan negatif. nah iya. Kalau yang sering kamu terima gitu, misalnya ketika apa namanya mau kerja atau mau kemana gitu, aku selalu bilang apa ya? Salah satu yang tadi kamu sebutin kan, salah satunya entah itu pesan atau apa namanya hal baik kayak gitu kan. Nah yang contohnya yang sering kamu rasakan itu apa? Dalam Ya hubungan relationship dengan. Oke, kita contohin feedback dalam hubungan ya, hubungan relationship di luar dari pertemanan mungkin. Sejauh ini yang aku rasain feedback dari kamu, karena kita kan dua orang yang terikat dalam relationship, pasti di dalamnya itu ada kegiatan give and take, di mana kamu memberi, aku menerima, dan begitu pun sebaliknya, aku akan memberikan feedback ketika kamu memberikan sesuatu. Contohnya kayak hal-hal kecil yang sering kamu kasih ke aku, setiap pagi selalu diucapin selamat pagi. Itu kan sebuah penyampaian pesan yang positif ya, untuk memberikan semangat kepada aku sendiri pribadi, dan aku pun meresponnya dengan baik gitu. Feedback sendiri bisa dikatakan respon juga ya dari yang penerima pesan, dan aku pun memberi feedback yang baik pula ke kamu kayak gitu. Ataupun ya aku juga kan apa namanya aku juga kerja sampingan gitu kan, WO kayak gitu. Aku juga sering dapatin ucapan-ucapan yang memang buat aku semangat gitu, semangat gitu. Nah, dan emot-emot yang lucu-lucu gitu ya, dia pasti itu yang sering apa namanya, itu feedback yang kamu dapat. iya itu aku yang aku dapat dari kamu itu, makanya bikin aku kerja jadi semangat gitu. Gitu pun sebaliknya, ketika aku ngasih semangat ke dia, dia ngasih respon yang begitu baik dengan ngasih makasih ya, ucapan selamat semangatnya, atau apresiasi kecil yang aku kasih ke dia, itu tuh dia respon dengan baik, dan dia pun memberikan sesuatu yang baik pula ke aku. Jadi feedback kita tuh mungkin saya katakan positif ya, positif sejauh ini. Jadi ya itu mungkin contoh-contoh di feedback dalam relationship. Seberapa penting sih apa namanya feedback, mungkin kayaknya ini kayak seperti afirmasi positif gitu ya dari orang-orang gitu kan. Seberapa penting itu bagi kamu? Sangat penting sekali. Ini lebih
mungkin lebih memberikannya secara kata-kata afirmasi ya, Ya. yang biasa kita lakukan. Itu tuh sangat berarti dan sangat penting, kayak setiap pagi aku selalu dikasih semangat sama dia gitu, kita saling nyemangatin. Itu tuh sangat berefek untuk kegiatan aku dalam sehari itu, kayak gitu. Sangat apa namanya? Berarti Berpengaruh. begitu berpengaruh gitu ya kata Iya. baik di pagi hari. Betul sekali. Kalau kamu sendiri, misalkan kamu pengen kerja nih, pengen berangkat kerja, Ya. aku menyampaikan pesan atau kayak hati-hati di jalan, semangat kerjanya, gitu-gitu tuh yang kamu rasain apa? Ya apa namanya, kurang lebih sama kayak kamu, jadi awareness ke diri, terus apa namanya, bikin tambah mood kerja, mood semangat gitu, bikin kita mukanya enggak apa namanya, kalau di kerjaan kan mungkin pikiran kita akan serius gitu, mungkin ketika mendapatkan ucapan-ucapan selamat atau semangat gitu jadi lebih santai kerjanya, lebih apa namanya itu tuh, jadi semangat lah intinya gitu. Jadi kalau pulang pun mungkin ya yang biasanya dirasain aduh capek kayak gitu akan hilang lah itu ketika selesai kerja, terus dikasih ucapan hati-hati di jalannya kalau mau pulang kayak gitu tuh ya, jadi apa namanya, di jalan tuh nggak ngawur bawa motor atau kendaraannya kayak gitu. Jadi ingatlah gitu kalau kita tuh ada yang nunggu, terus apa namanya, bikin semangat gitu buat hari selanjutnya. Oh berarti kita tuh kerja tuh dihargain ya gitu sama pasangan kita. Terus apa namanya, kerja tuh menjadi salah satu bakalan jadi salah satu penunjang buat nanti kedepannya. Wah aku pengen kayak misalkan ada apa namanya rencana gitu main atau beli barang atau apa namanya ngumpulin buat apa kayak gitu, jadi lebih semangat kayak gitu. Cuma kalau misalkan kita sebaliknya ya, kayak Ya. pagi-pagi kita udah bad mood nih ke pasangan kita gitu, kayak kita udah marah-marah, kita udah berantem duluan, itu pasti akan berpengaruh kan? Iya betul. Gitu. Seperti Males jadinya tuh kalau kemana-mana, jadi ketemu orang pengennya dimarahin terus itu kan intinya. ya sama-sama. Iya. Terus kan kalau dulu kan kita tuh belum saling memahami dalam artian apa namanya, aku Belum lagi bisa ngasih sibuk feedback gitu ya, yang baik gitu, kita. ngasih feedback gitu, yang baik kepada pasangan kita sendiri. Kita sering ngalamin dimana komunikasi kita dulu belum saling mengerti, itu malah lebih ribet gitu kan, ketika dia pengennya selalu dikabarin ataupun apa namanya aku lagi sibuk, dia nggak bisa tahu gitu, belum paham kalau kesibukan aku sendiri kayak gitu. Jadi kita untuk bisa ngasih feedback ke orang lain itu kita harus bisa pahami dulu sih, karena apa ya, kalau misalkan kayak contohnya aku dulu belum bisa ngasih feedback yang baik nih ke dia Ya. ngasih sesuatu, dia pokoknya berbuat sedemikian rupa ke aku pribadi, aku belum bisa ngasih feedback yang baik karena dan jadi itu kesannya tuh kayak kurang menghargai mungkin ya, kesannya tuh kayak kurang menghargai, kurang pahamin situasi dia gitu, kondisi dia. Tapi seiring berjalannya waktu dengan mungkin salah satunya belajar komunikasi interpersonal juga sangat berpengaruh buat aku di kehidupan pribadi aku dan menerapkannya di relationship ini, jadinya hubungan kita, komunikasi kita pun jadi semakin baik gitu. Nah terus cara kamu apa namanya bisa mengerti tentang aku, kehidupan aku, waktu aku gitu kan, itu treatmentnya kalau dulu tuh seperti apa? Oke, kalau dari aku pribadi, jujur ini aku sampai pernah baca buku
Apa tuh? Judulnya itu Seni Memahami Pria. Aku sampai segitunya karena aku ngerasa kayaknya kok komunikasi kita tuh nggak sejalan gitu. Iya. Kayak apa dia berbuat sesuatu nggak sesuai dengan apa yang aku mau, begitupun sebaliknya aku melakukan sesuatu, aku merespon sesuatu Tapi salah tangkap ya. juga ke dia gitu. Jadi benar-benar apa ya, aku sampai segitunya dan aku baca buku karena apa ya, penting gitu kan buat hubungan kita gitu. Aku baca buku Seni Memahami Pria. Di situ tuh dimana di dalam buku itu tuh menjelaskan tentang pemikiran pria dan wanita itu memang beda, tidak sejalan. Iya. Jadi kuncinya itu pertama memahami, kita saling memahami, kayak memposisikan diri kita itu sebagai dia gitu. Kalau misalkan aku sebagai dia, aku juga bakal ngelakuin ini ternyata kayak gitu. Dan ya udah, jadi karena aku sedikit berubah untuk apa namanya, mungkin dia juga berusaha untuk memahami aku juga, jadi ya. kita saling memahami gitu. Dan ya komunikasi kita akhirnya bisa baik, baik. terus kan nggak seruat dulu gitu kan. Kalau pagi dikabarin mau kerja, oh ya udahlah dia lagi kerja gitu kan. Jadi gak mau diganggu ataupun ya kalau senggang ngabarin gitu kan. Mungkin salah satunya buat menurut aku ya, salah satu kita rasa respect kepada pasangan kita sendiri tuh ya kita berusaha sesibuk apapun ya, ketika kita senggang ataupun istirahat kita bisa kasih kabar gitu kan. Terus kan memberikan pesan aku lagi sibuk ataupun nanti aku kabarin lagi jam segini. Nah itu tuh jadi salah satu kunci kalau aku sendiri ya ke kamu gitu, buat biar kamu bisa pahami gitu ketika aku sedang berkegiatan ataupun lagi di luar gitu kan, kalau sama dia kayak gitu. Ya itu sih mungkin sedikit cerita Iya. dari pengalaman kita pribadi ini Iya. langsung, karena kita tuh bisa banyak banget ngambil pelajaran dari pengalaman kita ke belakang gitu. Kayak contoh dari komunikasi aja kita bisa banyak belajar dan Iya. bisa banyak memperbaiki gitu. Betul. Nah hal-hal yang bisa kita ambil dari tadi tuh bisa diterapkan juga di hubungan-hubungan lainnya, kayak Ya. pada teman gitu. Jadi nggak yang kok teman aku nggak akhir-akhir ini jarang ngajak aku hangout gitu. Ya. Itu tuh bukan suatu masalah besar jadinya kalau kita udah bisa saling memahami, kita bisa saling respect, kita bisa ngasih feedback yang baik gitu tuh. Jadi apa ya, komunikasi itu menurut aku kunci dari semuanya. semua hubungannya, baik itu sesama orang, anak dengan orang tua, kakak dengan adik, sesama teman, sesama pasangan. Itu kuncinya itu komunikasi, biar kita tuh bisa saling memahami, Betul. bisa saling menghargai, semuanya itu di komunikasi sih. Oke, jadi pada intinya ketika kita mendapatkan feedback baik dari orang lain, itu berarti tandanya kita sudah memberikan hal baik juga kalau itu. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjut kapan-kapan lagi. Bye.